Di jantung Pulau Kalimantan yang megah, terhampar sebuah daratan subur yang dialiri oleh Sungai Kahayan nan legendaris. Disinilah sebuah kota modern lahir dari sebuah visi agung dan kearifan lokal yang mendalam. Kota itu bernama Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, yang kisahnya bukan sekadar cerita tentang pembangunan fisik, melainkan sebuah epik tentang persatuan, harapan, dan takdir sebuah bangsa yang terwujud di tengah belantara Borneo yang perawan. Jauh sebelum hiruk-pikuk pembangunan terdengar, di lokasi yang kini kita kenal sebagai Palangkaraya, terbentang sebuah wilayah yang tenang dan damai. Wilayah ini adalah bagian dari tanah adat suku Dayak yang hidup selaras dengan alam. Sebuah perkampungan kecil bernama Pahandut menjadi pusat kehidupan masyarakat di sana. Kehidupan mereka bergantung pada aliran Sungai Kahayan yang perkasa, yang memberikan ikan sebagai sumber pangan dan menjadi jalur transportasi utama untuk terhubung dengan dunia luar. Hutan lebat di sekelilingnya adalah apotek, pasar, sekaligus rumah bagi roh-roh leluhur yang mereka hormati. Masyarakat Dayak Ngaju yang mendiami Pahandut dan sekitarnya memiliki tatanan hidup yang diwariskan turun-temurun. Mereka percaya pada keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Setiap jengkal tanah, setiap pohon besar, dan setiap lekuk sungai memiliki penunggunya sendiri yang harus dihormati melalui berbagai ritual adat. Kearifan ini membuat mereka mampu bertahan dan berkembang di tengah alam Kalimantan yang liar namun penuh berkah. Kehidupan berjalan sederhana, diwarnai oleh suara alam dan lantunan kidung-kidung ritual kuno yang menyatu dengan harmoni semesta. Sungai Kahayan sendiri dianggap sebagai urat nadi kehidupan. Airnya yang berwarna kecoklatan membawa berkah kesuburan bagi ladang-ladang berpindah yang mereka garap. Di sepanjang tepiannya, rumah-rumah panggung berdiri kokoh, beradaptasi dengan pasang surut air yang menjadi ritme kehidupan sehari-hari. Anak-anak tumbuh dengan mengenal nama-nama ikan di sungai dan jenis-jenis pohon di hutan, sebuah pengetahuan yang lebih berharga dari emas permata bagi kelangsungan hidup suku mereka di tanah leluhur yang subur. Di tengah ketenangan itu, para tetua adat seringkali berkumpul untuk merenungkan masa depan. Mereka memiliki firasat bahwa tanah mereka yang permai suatu saat akan memegang peranan penting bagi sebuah bangsa yang lebih besar. Firasat itu datang melalui mimpi, melalui tanda-tanda alam, dan bisikan angin yang melintasi hutan belantara. Mereka percaya bahwa suatu hari nanti, sebuah cahaya agung akan terbit dari tanah mereka, membawa kemuliaan bukan hanya bagi suku Dayak, tetapi bagi seluruh Nusantara. Maka, sembari menjalani kehidupan mereka yang bersahaja, mereka senantiasa menjaga kesucian tanah adat. Mereka menanti dalam diam, dalam doa, dan dalam keyakinan penuh bahwa para leluhur dan Sang Pencipta alam semesta tidak akan pernah mengingkari janji. Desa Pahandut, dengan segala kesederhanaannya, menyimpan sebuah potensi besar, sebuah takdir agung yang masih tersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk diungkapkan kepada dunia luas. Di saat yang bersamaan, ribuan kilometer jauhnya, seorang pemimpin besar bangsa Indonesia, Presiden Soekarno, tengah merenungkan masa depan negerinya. Beliau memimpikan sebuah ibu kota negara yang tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga merepresentasikan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang sejati. Jakarta, pada masa itu, dianggap sudah terlalu terpengaruh oleh warisan kolonial dan berada di Pulau Jawa yang padat. Beliau mendambakan sebuah pusat pemerintahan yang benar-benar Indonesia, lahir dari rahim buminya sendiri. Visi sang proklamator itu bukanlah angan-angan kosong. Beliau memandang jauh ke seberang lautan, ke arah Pulau Kalimantan yang luas dan strategis. Dalam benaknya, Kalimantan adalah titik tengah Nusantara, sebuah pulau yang kaya akan sumber daya alam dan belum banyak tersentuh oleh gejolak politik. Membangun ibu kota di sana adalah sebuah pernyataan geopolitik yang kuat, sebuah simbol bahwa pembangunan tidak lagi terpusat di Jawa, melainkan merata ke seluruh pelosok negeri. Maka, dimulailah sebuah pencarian spiritual dan geografis. Presiden Soekarno tidak hanya mencari sebidang tanah, tetapi mencari sebuah tempat yang diberkahi, sebuah lokasi yang secara filosofis dapat menjadi paku bumi bagi kebesaran Indonesia Raya. Beliau membayangkan sebuah kota yang dibangun dengan perencanaan modern namun tetap menghormati kearifan lokal,
sebuah kota yang menjadi cerminan Bhinneka Tunggal Ika, tempat semua suku bangsa dapat merasa di rumah dan bernaung dalam kedamaian. Pesan dan visi agung ini kemudian disebarkan ke seluruh penjuru negeri. Para ahli tata kota, geolog, dan budayawan dipanggil untuk turut serta dalam gagasan besar ini. Namun, yang terpenting bagi Presiden Soekarno adalah restu dan ridho dari masyarakat adat setempat. Beliau tahu bahwa tanpa dukungan dari putra-putri asli Kalimantan, visi besar ini tidak akan pernah bisa terwujud dengan sempurna dan penuh berkah dari sang pemilik alam. Mimpi sang pemimpin ini laksana sebuah sabda yang menggema hingga ke pedalaman Kalimantan. Kabar tentang rencana besar itu sampai ke telinga para kepala suku dan tokoh masyarakat Dayak. Visi Presiden Soekarno seolah menjadi jawaban atas firasat para tetua adat di Desa Pahandut. Mereka merasakan adanya getaran takdir yang sama, sebuah panggilan sejarah untuk menyatukan mimpi seorang pemimpin dengan harapan sebuah masyarakat adat yang telah lama menanti dalam hening. Untuk mewujudkan visi agung itu, dibentuklah sebuah tim khusus yang bertugas menyisir belantara Kalimantan untuk menemukan lokasi yang paling tepat. Misi ini tidaklah mudah. Tim harus menembus hutan lebat, menyeberangi sungai-sungai deras, dan menghadapi berbagai tantangan alam. Namun, mereka tidak berjalan sendiri. Mereka dibimbing oleh seorang putra asli Dayak yang paling dihormati pada masa itu, Cilik Riwut, yang kemudian menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah pertama. Cilik Riwut bukanlah sekadar penunjuk jalan. Beliau adalah penjaga kearifan dan budaya Dayak. Beliau memahami bahasa alam, mengerti tanda-tanda gaib, dan mengenal setiap sudut tanah kelahirannya dengan sangat baik. Bagi Cilik Riwut, pencarian ini bukan sekadar tugas teknis, melainkan sebuah ziarah suci untuk menemukan tempat yang telah ditakdirkan oleh para leluhur untuk sebuah tujuan mulia yang akan datang. Beliau memimpin tim dengan berpedoman pada petunjuk alam dan bisikan nurani. Setelah melalui perjalanan panjang dan berbagai pertimbangan, perhatian tim terpusat pada sebuah wilayah di antara dua sungai besar, Sungai Kahayan dan Sungai Sabangau. Daerah ini dianggap sangat strategis karena berada di tengah-tengah pulau, relatif aman dari ancaman bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi, serta memiliki lahan yang cukup luas untuk pembangunan sebuah kota besar. Lokasi itu adalah kawasan di sekitar Desa Pahandut yang tenang. Sebelum keputusan akhir dibuat, Cilik Riwut bersama para tetua adat melakukan serangkaian ritual untuk meminta petunjuk kepada roh-roh leluhur dan kepada Allah, Sang Maha Pencipta. Mereka berpuasa, berdoa, dan memohon agar diberikan tanda apakah tanah tersebut ridho untuk dijadikan pusat harapan baru bagi bangsa. Mereka percaya bahwa restu dari dunia spiritual adalah fondasi terpenting sebelum tiang pertama pembangunan ditancapkan ke bumi pertiwi. Akhirnya, melalui berbagai pertanda baik yang terlihat oleh mata maupun yang dirasakan oleh batin, semua pihak meyakini bahwa Desa Pahandut dan wilayah sekitarnya adalah tempat yang terpilih. Tanah itu dianggap suci, strategis, dan diberkahi oleh semesta. Keputusan pun diambil dengan hati yang mantap. Di sanalah, di tengah kesunyian hutan Kalimantan, sebuah kota besar akan segera dilahirkan dari sebuah visi luhur dan kearifan yang dalam. Penentuan lokasi di dekat Desa Pahandut bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah babak baru yang luar biasa. Babak ini ditandai oleh pertemuan yang harmonis antara visi modern dari pemerintah pusat dengan kearifan lokal masyarakat Dayak. Presiden Soekarno dan Cilik Riwut menjadi dua figur sentral yang menjembatani kedua dunia ini, memastikan bahwa pembangunan kota tidak akan tercerabut dari akar budayanya yang kaya dan luhur. Musyawarah besar pun digelar, melibatkan para tokoh adat, kepala suku, dan perwakilan masyarakat dari seluruh penjuru Kalimantan Tengah. Dalam musyawarah tersebut, Cilik Riwut dengan fasih menerjemahkan visi besar Presiden Soekarno ke dalam bahasa dan konsep yang dipahami oleh masyarakat adat. Beliau meyakinkan bahwa pembangunan ini bukan untuk menggusur, melainkan untuk mengangkat harkat dan martabat suku Dayak sebagai tuan rumah di tanahnya sendiri. Masyarakat Dayak menyambut rencana ini dengan tangan terbuka. Mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kekayaan budaya mereka kepada dunia. Mereka mengajukan berbagai usulan agar tata ruang kota,
arsitektur bangunan, dan nama-nama jalan nantinya mencerminkan falsafah hidup suku Dayak. Mereka ingin kota baru ini memiliki identitas yang kuat, sebuah kota yang bernapaskan semangat Huma Betang, rumah panjang khas Dayak yang menjadi simbol persatuan dan kebersamaan. Pemerintah pusat pun mendengarkan dan menerima masukan-masukan tersebut dengan penuh hormat. Para arsitek dan perencana kota diperintahkan untuk bekerja sama dengan para budayawan dan tetua adat. Konsep pembangunan kota yang modern dipadukan dengan nilai-nilai luhur dan simbol-simbol kosmologi Dayak. Inilah wujud nyata dari semangat Bhinneka Tunggal Ika, di mana perbedaan justru menjadi kekuatan yang saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain. Kesepakatan agung ini dicapai bukan melalui paksaan, tetapi melalui dialog dari hati ke hati, dilandasi oleh rasa saling percaya dan tujuan mulia yang sama. Pertemuan antara visi kenegaraan dan kearifan lokal ini menjadi fondasi spiritual bagi berdirinya kota baru tersebut. Semua pihak merasa memiliki, semua pihak merasa bertanggung jawab, dan semua pihak menaruh harapan besar pada kota yang akan segera dibangun bersama-sama dalam semangat persatuan. Tibalah hari yang telah dinanti-nantikan. Pada tanggal 17 bulan Juli tahun 1957, sebuah upacara akbar digelar untuk menandai dimulainya pembangunan kota baru. Hari itu bukanlah hari biasa. Tanggal tersebut sengaja dipilih agar bertepatan dengan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebuah simbol bahwa pembangunan kota ini adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan bangsa. Presiden Soekarno sendiri yang datang langsung untuk memimpin upacara bersejarah ini. Di sebuah lahan yang telah dibersihkan di tengah hutan dekat Pahandut, ribuan orang berkumpul. Mereka datang dari berbagai penjuru, dari pejabat tinggi negara hingga masyarakat adat dengan pakaian tradisional mereka yang semarak. Suasana terasa begitu hikmat dan sakral. Sebelum acara utama dimulai, para pemuka adat Dayak menggelar ritual mampakanan sahur, sebuah upacara untuk memohon izin dan berkah dari roh-roh penjaga tanah agar proses pembangunan berjalan lancar tanpa halangan. Puncak dari acara tersebut adalah ketika Presiden Soekarno, dengan didampingi oleh Cilik Riwut dan para tokoh lainnya, secara simbolis menancapkan tiang pancang pertama pembangunan kota. Tiang kayu ulin yang kokoh itu ditancapkan ke bumi Kalimantan diiringi doa dan harapan dari seluruh hadirin. Momen tersebut bukan sekadar seremoni peletakan batu pertama, melainkan sebuah penegasan tekad, sebuah ikrar untuk membangun peradaban baru di jantung Borneo. Tiang pertama itu menjadi monumen hidup, sebuah saksi bisu dari lahirnya sebuah harapan besar. Tiang itu melambangkan sumbu dari roda pembangunan yang akan terus berputar, membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Udara dipenuhi oleh rasa haru dan optimisme yang mendalam. Gemuruh tepuk tangan dan peki kegembiraan membahana, seolah disambut oleh seluruh isi hutan belantara yang menjadi saksi bisu peristiwa agung tersebut. Sejak saat itu, deru mesin pembangunan mulai terdengar, menggantikan kesunyian hutan. Namun, deru itu bukanlah suara yang menakutkan, melainkan sebuah musik baru yang menandakan kehidupan baru telah dimulai. Tiang pancang pertama yang kini dikenal sebagai Tugu Soekarno itu menjadi titik nol, pusat dari mana seluruh perencanaan kota menyebar, laksana riak air yang membesar, membawa pesan tentang masa depan yang cerah. Setelah tiang pertama ditancapkan, sebuah pertanyaan penting muncul. Nama apakah yang akan diberikan untuk kota baru yang agung ini? Nama tersebut haruslah memiliki makna yang dalam, mewakili visi pembangunannya, serta menghormati budaya setempat. Berbagai usulan nama pun bermunculan, namun satu nama akhirnya dipilih karena dianggap paling tepat dan paling syarat makna, yaitu Palangkaraya. Nama Palangkaraya berasal dari gabungan dua kata dari dua bahasa yang berbeda, namun menyatu dalam sebuah harmoni makna yang indah. Kata pertama adalah Palangka, yang berasal dari bahasa Dayak Ngaju. Palangka berarti sebuah wadah suci atau tempat sesajian yang digunakan dalam ritual-ritual adat. Ia adalah simbol kesucian, tempat yang mulia, dan pusat dari kegiatan spiritual. Penggunaan kata ini adalah sebuah penghormatan tertinggi terhadap budaya dan kepercayaan masyarakat Dayak. Kata kedua adalah raya,
yang berasal dari bahasa Sanskerta dan telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Raya berarti besar, agung, atau luas. Kata ini merepresentasikan visi besar Presiden Soekarno untuk menjadikan kota ini sebagai ibu kota negara yang hebat dan megah, sebuah pusat peradaban yang mampu menaungi seluruh bangsa Indonesia di masa depan. Raya adalah cerminan dari sebuah cita-cita yang tak terbatas. Maka, ketika kedua kata itu digabungkan, Palangkaraya memiliki makna filosofis yang sangat mendalam, yaitu wadah suci yang besar dan agung. Nama ini secara sempurna merangkum pertemuan antara kearifan lokal suku Dayak dengan visi besar kebangsaan. Palangkaraya bukanlah sekadar nama geografis, melainkan sebuah doa, sebuah harapan, dan sebuah janji yang terpatri dalam sejarah bangsa. Dengan demikian, nama Palangkaraya secara resmi disematkan pada kota yang tengah dibangun itu. Nama tersebut diterima dengan sukacita oleh seluruh masyarakat. Bagi suku Dayak, nama itu adalah pengakuan atas eksistensi dan kebudayaan mereka. Bagi bangsa Indonesia, nama itu adalah penegasan atas sebuah mimpi besar yang sedang diwujudkan di jantung Kalimantan, sebagai mercusuar peradaban masa depan. Proses pembangunan Palangkaraya adalah sebuah pemandangan yang menakjubkan. Dari yang tadinya hanya hutan belantara dan sebuah desa kecil bernama Pahandut, perlahan-lahan wujud sebuah kota modern mulai terbentuk. Jalan-jalan lebar mulai dibuka, membelah hutan dengan presisi. Gedung-gedung pemerintahan, perkantoran, dan rumah-rumah penduduk mulai berdiri tegak, seolah tumbuh dari dalam tanah itu sendiri dengan perencanaan yang matang. Para pekerja dari berbagai daerah di Indonesia datang berbondong-bondong untuk ikut serta dalam proyek raksasa ini. Mereka bekerja bahu-membahu dengan masyarakat lokal, menciptakan sebuah miniatur Huma Betang dalam skala yang lebih besar. Semangat gotong royong dan kebersamaan begitu kental terasa. Setiap batu yang diletakkan dan setiap meter jalan yang dibangun adalah hasil dari keringat dan kerja keras bersama demi satu tujuan mulia. Desain kota ini sangat unik dan visioner pada masanya. Presiden Soekarno menginginkan sebuah kota dengan tata ruang yang teratur dan manusiawi. Dibangunlah sebuah bundaran besar yang menjadi pusat kota, dari mana 8 ruas jalan utama menyebar ke segala penjuru. 8 ruas jalan ini melambangkan 8 penjuru mata angin, sebuah simbol bahwa kota ini terbuka untuk semua orang dari manapun asalnya, tanpa memandang suku dan golongan. Desa Pahandut yang sederhana tidak lantas lenyap di telan pembangunan. Desa itu justru menjadi bagian integral dari kota baru, menjadi cikal bakal dan saksi sejarah dari transformasi luar biasa yang terjadi. Semangat dan jiwa desa Pahandut tetap hidup, menyatu dengan denyut nadi kota modern yang tumbuh di sekelilingnya. Palangkaraya lahir, namun ia tidak pernah melupakan rahim tempat ia berasal, sebagai pengingat akan asal-muasalnya. Dalam waktu yang relatif singkat, wajah belantara pun berubah. Palangkaraya menjelma menjadi sebuah kota yang asri dan teratur. Sebuah kota di dalam taman. Pohon-pohon besar sengaja tidak ditebang dan dijadikan bagian dari ruang terbuka hijau, menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Kota ini menjadi bukti bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan lingkungan dan dapat berjalan selaras dengan alam. Meskipun pada akhirnya Palangkaraya tidak jadi ditetapkan sebagai ibu kota negara Indonesia, visi besar di balik pendiriannya tidak pernah padam. Palangkaraya tumbuh menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan kebudayaan yang penting bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kota ini menjadi bukti nyata dari sebuah gagasan besar tentang pemerataan pembangunan dan persatuan bangsa yang dicetuskan puluhan tahun silam oleh para pendiri bangsa. Semangat Huma Betang yang menjadi filosofi dasar masyarakat Dayak kini terwujud dalam kehidupan sehari-hari di Palangkaraya. Di kota ini, berbagai suku bangsa, agama, dan budaya hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Mereka disatukan oleh identitas baru sebagai warga Palangkaraya, sebuah identitas yang dibangun di atas fondasi toleransi dan kebersamaan, persis seperti makna sebuah rumah panjang yang menaungi banyak keluarga. Tugu Soekarno di dekat Jembatan Kahayan masih berdiri kokoh hingga hari ini. Monumen itu bukan hanya seonggok batu dan semen, melainkan sebuah pengingat abadi akan sebuah mimpi besar.
Setiap orang yang melintasinya akan teringat pada kisah tentang seorang pemimpin visioner, seorang putra daerah yang bijaksana, dan ribuan tangan yang telah bekerja keras untuk melahirkan kota ini dari jantung hutan belantara yang lebat. Palangkaraya terus berbenah dan berkembang, menghadapi tantangan zaman dengan semangat yang sama seperti saat ia pertama kali didirikan. Ia adalah kota yang lahir dari doa dan harapan. Ia adalah wadah suci yang agung, yang akan terus menjaga amanah para pendirinya untuk menjadi kota yang terbuka, berbudaya, dan menjadi rumah yang nyaman bagi semua yang bernaung di dalamnya, kini dan di masa yang akan datang. Kisah Palangkaraya adalah warisan berharga bagi generasi mendatang. Ia mengajarkan bahwa dengan visi yang jelas, persatuan yang kokoh, dan penghormatan terhadap kearifan masa lalu, tidak ada hal yang mustahil untuk dicapai. Dari sebuah desa kecil di tepi sungai, Palangkaraya telah tumbuh menjadi kota yang membanggakan, sebuah permata di khatulistiwa yang cahayanya akan terus bersinar terang. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.